gue lebih tepatnya posesif mungkin kali Kamu? ya. Iya. Gue itu kasih tahu demi kebaikan, bukan ada maksud embel-embel dan lain-lain gitu loh. Pokoknya intinya kalau misalkan gue ngasih tahu, gue posesif, itu demi kebaikan gitu sih Kak Ros. Bukan karena faktor gue apa ya? Cemburu atau apapun itu. Gue ngasih tahu demi kebaikan. Gitu. Selamat hari, ini hari apa sih? Aku kadang-kadang suka lupa hari. Oh, ini hari Senin ya. Selamat hari Senin. Saya Kak Ros. Hari ini sudah siap sekali di pojokan walaupun lupa-lupa hari untuk menemani Anda di acara Rumpi The Secret. Nah, ada Daniel yang baru pulang juga dari liburan ya. Kita tagih aja oleh-olehnya mana ya. Kan oleh-oleh dari saya adalah berita-berita hot tentunya di pojokan sini. Berita baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dan beritanya ini ada yang hot banget, ada yang hot itu mungkin hotnya di dalam batin para pemirsa ya. Berita yang pertama yang hot banget terjadi hari ini adalah sidang lanjutan gugatan perceraian Ola Ramlan kepada Aufar suaminya ya. Memasuki agenda hari ini adalah pemanggilan saksi-saksi. Ya saksinya seperti yang direncanakan adalah adiknya gitu ya, Jelita Ramlan dan Fitri Saluteru. Tapi kalau kita lihat tadi update terbarunya, Ola sudah datang gitu ya dengan Jelita di pengadilan sebagai yang memberikan keterangan sebagai saksi. Kita lihat seperti apa suasananya tadi. Mami Ola, persiapannya seperti apa nih Mami Ola? Ibu siapa aja Ola buat tunangan ini Ola? Menyiapkan bukti apa aja sih Kak? Oke baik, minggu lalu kita sempat wawancara Ola juga membahas mengenai saksi ini ya. Kenapa yang dipilih ada, kalau adiknya ya mungkin karena adiknya kan dekat gitu ya. Ada lagi Fitri memang sahabat ya, tapi kan kemarin sempat agak gitu ya, agak dingin-dingin gimana gitu. Kenapa akhirnya dua orang ini yang menjadi saksi di sidang gugatan cerainya. Kita lihat dulu keterangan Ola Ramlan berikut ini. Sebenarnya mungkin kalau saksi-saksi sih sebenarnya itu aku tanya sama beberapa orang yang kira-kira memang ikhlas aja mau menjadi saksi. Yang mau kasarnya bukan pasang badan juga sih, maksudnya ya cerita gitu. Kondisinya apa yang mereka tahu. Gitu. Ya udah, jadi aku tanya tanpa, maksudnya aku juga nggak mau ada pressure, jadi aku tanya yang emang ada kemauan pengen melakukan itu buat aku, karena ini tanpa paksaan. Maksudnya apa yang terjadi sama aku dan Aufar itu benar-benar itu urusan kita. Jadi dari pihak keluarga aku dan keluarganya Aufar tuh benar-benar nggak mau ikut campur dan nggak mau. Yang penting kan aku tetap silaturahmi sama mereka, aku tetap baik dan mereka pun dan Aufar juga begitu sama keluarga aku. Tetap keluarga aku menurut aku. Silaturahmi, iya tetap bestie kan? Iya, nggak maksudnya keluarganya Aufar tetap keluarga aku, mamanya Aufar tetap mama aku gitu. Begitu juga sebaliknya gitu. Karena ya mungkin jadi bestie lebih baik gitu. Gitu ya. Ini masih cukup ada beberapa sidang lagi atau nggak tahu apakah hari ini sudah bisa diputuskan begitu ya sidang perceraiannya. Nanti kita update lagi ya. Yang berikutnya, nah kalau ini berita yang bukan hot banget terjadi hari ini. Tapi ini adalah berita yang akan memunculkan perasaan hot di dalam benak pemirsa alias panas, emosi. Dia lagi diberitain ya. Ini adalah mengenai Pak Dodi Sudrajat ya. Dan rencananya yang masih tetap kekeh untuk memindahkan makam anaknya katanya dia bilang di bulan Oktober mendatang. Ini banyak yang di Instagram ya, banyak yang katanya, nggak usah diangkat lagi deh, nggak usah diberitain, nggak usah diundang apa. Saya mau memberitahu kepada semua halayak ya, tolong bilangnya jangan cuma ke saya, bilang sama seluruh infotainment. Saya ngundang dia kali seminggu belum ada sekali ya, sebulan juga belum tentu sekali. Tapi infotainment itu setiap hari Anda lihat selalu ada. Kenapa nggak protes ke mereka? Kenapa protesnya cuma ke aku? Oke, kita
kita lanjutkan berita ini ya. Itu juga bukan panas ke Anda, saya juga panas. Ya, dan ini ada rencana itu kekeh dibilang katanya sudah disepakati oleh seluruh keluarga besar begitu ya. Ada fotonya dia berziarah, tapi berziarahnya mengajak dia sama siapa sih? Orang-orang baik dan terus ini sama siapa sih? Sama Tiara Marlene ini ya. Oke. Lanjut berikutnya. Ini ada apa sih Pak Dodi dengan Tiara Marlene ya? Karena ini juga di bandara berduaan. Ini dalam rangka apa sih? Pergi kemana? Hah? Ke Bali yang kemarin itu? Oh baru? Oh wow. Oke ada lagi dibeliin baju baru ya katanya sama Tiara. Ya begitulah ya, ada banyak cerita sih memang ya dibelanjain. Semoga suka ya Dedi bajunya. Kalau yang ini aku nggak panas, biasa aja ya. Cuma seru dan lucu aja. Karena sebelumnya dia juga sempat digosipin deket sama siapa sih yang ya Isima yang kemarin itu komplain marahin dia di TikTok itu sambil makan. Ya. Dunia ini adalah dunia panjat, 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 panjat. Oke kita lihat komentar netizen yang berikut ini. Pengangguran lagi jalan-jalan, kalau habis duit bongkar aib. Aib tuh pakai B bukan pakai P. Astaga, orang yang udah meninggal supaya dapat undangan dari TV biar ada. Hey, kenapa cuma undangan dari TV? Itu infotainment nggak pakai ngundang, dia ngeliput ada di TV. Aku merasa tersindir. Ah kan panas dalam ya jadinya. Lanjut. Next berikutnya. Nggak pansos nggak makan. Lanjut berikutnya. Ayu Wisya atau Tiara Marlene? Kalau beristri dua kayak cocok. Ini akan menjadi berita lainnya. Nah kalau ini aku suka. Berita yang beda ya kan. Orangnya sama tapi beritanya angle-nya beda. Yang berikutnya lain lagi. Suaminya mana ya? Beli baju buat laki sendiri mbak. Bermesraan sama laki sendiri. Apa lakinya gimana gitu ya sama istrinya gitu. Tiara Marlene emang ada lakinya gak sih? Hah? Nggak tahu ya? Nggak ada yang tahu loh, netizen lebih tahu loh. Aku tuh nggak tahu loh, kalian tuh lebih tahu. Lanjut berikutnya. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini juga masih update seputar beberapa orang yang merasa ditipu oleh Medina Zain, begitu ya. Saya akan wawancara. Ini juga ada banyak yang bilang, bestinya Karos. Saya tuh besti sama semua orang ya. Saya besti sama semua orang, saya orangnya netral. Kalaupun saya nanyanya agak ngegas, itu gaya saya. Kan udah tahu, kalau penonton Rumpi mah udah tahu gaya saya mah begini. Oke, kita akan lihat dulu profilnya berikut ini. Rizky Ananda Musa, pengusaha produk kecantikan berusia 38 tahun ini mengaku sebagai korban penipuan Medina Zain yang datang ke pabriknya untuk mengajak kerjasama menawarkan Raffi Ahmad sebagai brand ambassador dengan tarif 1,2 miliar dan meminta DP sebesar 150 juta. Setelah ditransfer, ia baru menyadari bahwa nomor rekening yang diberikan Medina bukan milik manajemen Raffi Ahmad, melainkan teman Medina. Lulusan manajemen ini menghubungi Uya Kuya dan Denis Karista yang membuka posko pengaduan korban Medina. Ibu 4 anak ini diduga menyindir Medina lantaran memposting Instagram story kalau gangguan jiwa bisa dijadikan alasan untuk lari dari jerat hukum. Semua orang yang melakukan kejahatan akan mencontoh dan menulis banyak gaya boleh asal tidak merugikan orang. Benarkah Rizky Ananda Musa pansos? Dan seperti apa kelanjutan kasusnya dengan Medina Zain? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Mbak Rizky atau Mbak Kiki ya. Langsung, baru juga dia main ke Rumpi, langsung duduk di kursi spesial ini ya. Karena kita akan menggali lebih dalam, lebih detail dengan cara yang lebih bikin deg-degan. Jawab pertanyaanku dengan jujur Mbak Kiki. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Kiki? Bahwa kamu sempat berucap lebih memilih MZ itu di penjara daripada dia ngelunasin hutang kamu. Tapi sampai sekarang pun kamu belum membuat laporan. Karena sebenarnya karena duit kamu sebagian besar sudah dibalikin. Fitnah atau fakta? Fakta ya. Jadi kamu gak bikin laporan emang? Enggak, mau. Oh mau? Belum. Tapi duitnya sebagian besar memang sudah dikembalikan. Terus kenapa masih mau laporin lagi? Dasarnya apa? Karena gini Mbak, jadi banyak banget korbannya dan teman-teman saya juga kurang lebih ada 10 orang yang nggak berani speak up. Oh gitu? Iya, malah ada teman juga yang punya pabrik kosmetik juga itu malah 3,2 M, lebih besar lagi kan. Nah jadi kenapa males katanya urusan tapi dia sudah mau lapor. Oh sudah mau lapor? Iya. Kenapa sih malas urusan tuh sempat juga ngerasa males lapor juga nggak Mbak Kiki?
kan lama ya urusannya, harus pakai pengacara lah, harus bolak-balik kantor polisi lah, pengadilan lah. Ini kan jadi ya udah deh, nggak apa-apa deh, yang lain rela aja deh, nggak apa-apa, duit gue hilang katanya gitu. Oh, yang lain seperti itu. Tapi Mbak Rizky sendiri bisa sampai dibalikin, yang lain nggak dibalikin tuh gimana caranya? Dibalikin kan nggak semua. Iya, tapi gimana? Pasti ada cara yang dilakukan yang beda sih. gitu. Jadi aku dengar dari teman-teman aku atau mantan karyawannya, jadi fokus aja. Harus nagihnya tuh fokus. Oh. Jadi nanti dia tuh suka ngancam lah, inilah, itulah, balikin lagi, nagih lagi gitu. Jadi jangan harus kebawa, fokus harus gitu. tagih. Betul. Dan berhasil. Dan berhasil. Cuma masih ada kurang gitu ya. Iya, walaupun dicicil ya. Sebenarnya aku kan nggak mau dicicil dong, pengennya langsung. Karena kalau cicil itu kan jadi perdata nantinya. Gitu. Tapi oke, kita lanjut ya pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, fitnah atau fakta? Bahwa nominal yang kamu transfer ke MZ itu sebenarnya nilainya kecil aja. Karena sebenarnya kamu juga pernah ditipu dengan nominal yang lebih gede sama rekan bisnis yang lain. Fitnah atau fakta? Fakta sih. Kok tahu aja sih? Ya, Iya. tapi yang itu kamu laporin nggak? Belum juga. Belum, Itu artis juga sih. serius? Iya. Ketipu berapa? 500-an lah. 500-an. Iya. Kasusnya gimana kok bisa ketipu? Sama? Dia maklun Dia di maklun. pabrik Terus? kita di PT Skinsol Cosmetic Industry, akhirnya belum bayar. Belum bayar? Ya. Lembang kalau itu nggak pakai DP? Pakai, itu DP-nya udah masuk, cuman ini pelunasannya belum. Dan cluenya artis dangdut dah. Alasannya dia belum bayar apa? Katanya pandemi. Oh, oke. Kalau dangdut inisialnya tapi ini belum dilaporin? Belum. Belum. Masih menunggu itikat baik. Oh, masih menunggu. Udah berapa lama yang ini? Ya agak lama sih memang, setahun kurang. Cuman kan kita kontraknya selama 2 tahun. Itu kan ada kontrak dan sebagainya ya. Urusannya kan Kalau ini setahun belum balik nih? Iya. Kalau sama MZ berapa bulan belum balik? Atau? Enggak sih, kemarin aja. Jadi lebaran kemarin. Oh, lebaran. Jadi Iya. lebih pendek dong? Lebih pendek, lebih kecil juga angkanya. Tapi kamu lebih ngegas ke ini daripada ke yang 500 juta? Karena kalau yang ini, yang si penyanyi dangdut ini baik-baik Mbak ngomongnya. Oh, nggak pakai ngancem-ngancem? Enggak, nggak ngegas, nggak bawa brimob. Oh, iya. Itu bedanya Beda. ya. Oke. Baiklah, fitnah atau fakta, Mbak Kiki? Awalnya kamu itu ya ngerasa ketipu, tapi ya udah masih tenang-tenang aja. Cuman kamu terprovokasi karena ada banyak berita di luar sana yang lain-lain juga ketipu. Fitnah atau fakta? Fitnah. Iya. Enggak sih, jadi bukan hanya dengar dari si A, si B, si C, enggak Oh, juga. ada yang ini ternyata begini modusnya ternyata sama. Iya, itu urusan masing-masing lah ya. Jadi mereka kan punya lawyer masing-masing, mereka punya urusan masing-masing. Saya hanya mengurusi urusan saya aja. Gitu aja sih. Jadi yang membuat kamu speak up adalah? Adalah karena ya nggak suka aja gitu loh perlakuan dia terhadap saya sama suami. Oh. Gitu. Karena ada pengancaman, ada mau lapor ke Polda gitu kan, sampai dikirim brimob dan sebagainya sih. Udah dikirim atau baru diancam? Udah. Ah, serius? Iya, malah si brimobnya itu suruh bayar lah, suruh nganterin duit apa segala macam, tapi nggak ada duitnya. Jadi bukan karena ngeliat, oh ini lagi rame, oke kita lapor karena wah gawat nih gitu, nggak? Nggak ya, oke baik. Lanjut, fitnah atau fakta Mbak Kiki? Iya sih memang kamu dirugikan sampai MZ belum balikin duit. Tapi dari kejadian ini sebenarnya ada berkah juga baik buat kamu. Karena orang-orang jadi tahu tentang bisnis kamu, pabrik kamu dan lain-lain. Fitnah atau fakta? Ya fakta lah. Fakta ya. Ada hal baiknya berarti. Iya betul. Contohnya Uya Kuya udah mau datang ke pabrik mau maklun kosmetik. Oke. Dennis juga. Oh ya. Terus? Bentar lagi Mbak Fendi deh. Nah kalau aku sih, tapi nggak supaya bicara bisnis. Jadi ada hal baik sebetulnya. Sebetulnya ada hal baik lah di balik ini semua. Makanya kita lihat lah ya perkembangan selanjutnya ya. Kalau misalkan memang ada itikat baik ya kita sudahi ini gitu. Tapi kalau misalkan memang tidak ada itikat baik ya Itikat kita, baik tuh apa maksudnya? Ngajak dari ngobrol? pihak keluarga atau karena kan sekarang MZ ini lagi di rumah sakit Nggak jiwa ada. kan? Iya kan? Nggak ada kabar. Nggak ada kabar, nggak tahu juga di mana. Kamu briefingin ada pihak yang mewakili itu ngajak ngomong kamu. Betul, tapi belum ada sampai sekarang. Ngajak ngomong itu kan berharap apa? Bayarnya besok, ntar bayarnya gini atau Iya lah, ada jalan keluar lah, bukan Ada jalan ke aku aja ya, ke ke yang semua lain-lain lah. juga. Oh gitu. Oke. Lanjut. Mbak Kiki, fitnah atau fakta?
Padahal kamu tuh udah ada yang bilangin supaya jangan buru-buru transfer ke MZ waktu itu. Tapi karena kamu terobsesi takut keduluan menjadikan Raffi Ahmad sebagai brand ambassador, makanya kamu terpancing untuk buru-buru transfer. Fitnah atau fakta? Tahu aja loh. Udah semua ini kayaknya ya, A, B, C, D, F. Iya loh. Iya betul. Betul. Jadi ada suami waktu itu, terus ada asisten aku juga, udah nggak usah Bu, nanti aja. Terus sama juga sama suami juga kan, kita lagi baksos, mau baksos ke Garut kan, satu mobil. Jadi bilang jangan, malah pas sudah transfernya, pas dia nggak mau ngembaliin, jadi dimarahin dia sama suami. Apa waktu itu mereka bilangnya alasannya apa, kenapa jangan ditransfer? Karena suami itu nggak suka kalau misalkan kita mau bisnis tapi harus cepet-cepet. Nggak gitu kan. belum ada ditelaah Betul, dulu, kan harus belum ada kita harus kontrak. ngobrol dulu dong, kontraknya mana, terus yang kita dapat dengan 1,2 M itu apa. Kalau ini kan main Itu belum ada kontrak ya? Belum ada. Baru ngomong-ngomong doang? Baru WA aja, tapi dia minta ditransfer saat itu juga. Terus jadi karena dibilang buru-buru nih? Karena dia bilang kalau misalkan nggak transfer, aku talangin dulu deh kalau ibu nggak ada uang katanya. Terus? Ya aku nggak mau dong ditalangin, masa ditalangin sama MZ? Wow. Dia justru gengsi karena nggak mau ditalangin. Iya. Oke. Jadi aku talangin lah. Gitu kan. Terus dia bilang katanya si Raffi ini mau dipakai sama kosmetik lain. Iya. Which is benar memang. Memang aku dengar seperti itu. Aku pernah ngobrol sama yang owner kosmetik yang ada di Bogor. Dia bilang saya mau pakai RA ini untuk pakai brand dia. Katanya 6 bulan lagi habis, apa 8 bulan lagi habis. Jadi aku udah dengar itu. Jadi ini emang terjadi sebuah kompetisi gitu Iya. ya. Cepet-cepetan. Yang di Bogor itu yang ketipu juga. Enggak, bukan. Yang lain lagi? ketipu juga di Bandung. Yang di Bandung. Itu nggak ketipu sih, dia nggak lewat si MZ ini. Oh nggak lewat CMZ, Enggak. beda lagi. Beda Jadi lagi. emang kamu Jadi dengar banyak yang mau. kabar ada yang ingin ini satu orang ini Iya. banyak yang mau gitu. Iya. Oke, Laku baik. ya. Gitu. Oke, fitnah atau fakta, Mbak Kiki? Bahwa kamu ini ramai sekali memberikan berita-berita story-story kamu di Instagram. Itu semata-mata karena menaikkan engagement kamu dan ini adalah ajang kamu untuk pansas. Fitnah atau fakta? Fitnah. Gini loh, jadi waktu awal itu aku udah bilang sama MZ, Mbak jangan sampai aku speak up loh. Iya kan, ini dan ini jangan sampai aku speak up. Akhirnya karena tidak digubris, aku carilah dia, kemana ya Mbak MZ. Hanya itu aja awalnya. Ini sih kalau udah ke sana ya udah banyak banget ya. Terus aku waktu itu memang langsung kontak sama RA, ya aku cari manajemennya dan akhirnya ketemu. Dan ternyata uang yang udah aku transfer itu tidak nyampe ke RA, yang katanya si manajernya dia. Lalu pada saat itu mulai tuh aku speak up dan akhirnya banyak media ngambil potongan-potongan dari Instagram. Oh, jadi awalnya komunikasi itu adalah karena tidak ada komunikasi langsung yang dijawab gitu kan? Iya betul. Baik, oke Mbak Kiki. Terima kasih untuk datang dan keterangannya. Mudah-mudahan ada jalan keluar ya. Mungkin Iya, kalau dengar wawancara ini tahulah harapannya apa sebetulnya dan Iya. kenapa berharapnya bahwa itu diselesaikan dengan baik, cara baik nggak pakai ngancam ya. Iya dong. Oke. Oke Mbak Kiki. Terima kasih atas kehadirannya. Habis ini kita masih punya bintang tamu lagi. Ada Billy Syaputra dan ada Hilda ya. Mungkin itu juga bisa jadi BA-nya ini. Iya Setelah berikut kayaknya ini ya. kita bahas yang kemana-mana. Tetap di Rumpi.